akan menjelajahi dunia yang menarik dari amfibi. Amfibi adalah kelompok hewan yang unik dan menakjubkan yang memiliki kemampuan untuk hidup di dua habitat, air dan darat. Dalam video ini, kita akan melihat sistem peredaran darah amfibi. Jadi, sebelum kita melihat sistem peredaran pada amfibi, mari kita untuk memulai memahami apa itu amfibi. Amfibi adalah hewan vertebrata yang termasuk ke dalam lis amphibia. Mereka dikenal karena siklus hidupnya yang melibatkan metamorfosis, dimulai dari tahap larva yang biasanya hidup di air seperti berudu dan berkembang menjadi bentuk dewasa yang dapat hidup di darat. Amfibi memiliki ciri khusus seperti kulit tipis dan lembab. Sebagai hewan yang termasuk ke dalam kelompok amfibi, kodok memiliki ciri khas fisiologis yang menarik. Salah satunya adalah sistem peredaran darah. Amfibi memiliki sistem peredaran darah yang sederhana namun efisien untuk mendukung kehidupan mereka, baik di air maupun di darat. Sistem peredaran darah pada amfibi ini berperan penting dalam distribusi oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, yang juga terkait erat dengan proses pernapasan kulit mereka. Sistem peredaran darah pada amfibi seperti katak adalah sistem tertutup dengan peredaran ganda, yaitu sistem peredaran sistematik yang membawa darah ke bagian tubuh lainnya, dan sistem peredaran pulmonal yang membawa darah ke paru-paru dan dari paru-paru. Sistem pembuluh darah pada amfibi terdiri dari jantung yang merupakan organ pemompa utama dan pembuluh darah yang terdiri dari arteri dan vena yang mengalirkan darah ke berbagai bagian tubuh. Jantung adalah organ kerucut berwarna gelap yang sangat berotot, berbentuk segitiga dengan bagian anterior yang lebih lebar dan bagian posterior yang sempit. Bagian yang lebih lebar memiliki dua atrium, sedangkan bagian yang sempit memiliki satu ventricle, sehingga amfibi dikatakan memiliki 3 bilik jantung. Selain itu, ada 2 kompartemen seperti kantung yang ditemukan dekat dengan jantung. Salah satunya adalah arterios conus yang muncul dari sisi kanan atas ventrikel dan bercabang menjadi arteri truncus kanan dan kiri. Struktur saiti lainnya pada permukaan dorsal atrium kanan adalah sinus venosus yang menghubungkan 2 vena anterior dari sisi lateral anterior dan posterior. Pembuluh darah dari sisi posterior vena pulmonalis dari setiap paru-paru berjalan sepanjang permukaan dorsal sinus focis dan bergabung untuk membentuk vena pulmonalis communis yang sangat pendek yang membuka atrium kiri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah menjauh dari jantung karena mereka membawa darah bertekanan tinggi. Dindingnya tebal, kuat, dan tidak mengembang. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Dindingnya tipis dan dapat mengempis. Vena memiliki katup semilunar untuk mencegah aliran balik darah. Sistem arteri menunjukkan adanya dari arkus aorta dan busur sistemik. Sedangkan sistem venus menunjukkan kabel bebas yang menonjol dan kabel yang kuat. Proses sistem peredaran darah dimulai ketika amfibi menghirup oksigen, yang dimana oksigen mengisi paru-paru dan larut ke dalam aliran darah secara bersamaan. Sel-sel tubuh amfibi mengirimkan darah terdioksigenasi yang syarat dengan karbondioksida ke jantung. Darah kaya oksigen dari paru-paru dan darah miskin oksigen dari tubuh, keduanya masuk ke jantung tetapi masuk ke atrium terpisah. Darah beroksigen mengisi atrium kiri, sedangkan darah terdioksigenasi mengisi atrium kanan. Terjadi keajaiban, yaitu kedua atria berkontraksi mendorong darah ke dalam ventrikel tunggal. Di sini campuran darah kaya oksigen dan miskin oksigen. Ciri khas sistem peredaran darah katak, darah campuran ini kemudian dipompa ke conus arteriosus, sebuah pembuluh besar yang bercabang menjadi arteri. Arteri mengantarkan darah campuran ke seluruh tubuh amfibi, menyediakan sel-sel dengan oksigen dan nutrisi. Sementara karbon dioksida, produk limbah dari aktivitas seluler, diangkut kembali ke paru-paru melalui pembuluh darah.
Amfibi mengembuskan napas untuk membersihkan tubuhnya dari limbah ini dan siklus terus berlanjut meskipun itu pencampuran darah yang tereoksigenasi dan terdioksigenasi, amfibi berhasil bertahan hidup dan berkembang. Kuncinya terletak pada kulitnya. Katak memiliki kulit permeabel dengan vaskularisasi yang sangat luas yang memungkinkan pengambilan oksigen tambahan dan pelepasan karbon dioksida. Pernapasan kulit atau pernapasan kulit ini melengkapi sistem peredaran darah mereka untuk memastikan mereka memiliki cukup oksigen. Singkatnya, sistem peredaran darah katak adalah mekanisme alam yang luar biasa. Nah, itulah penjelasan mengenai sistem peredaran darah pada amfibi. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.